Malam ini kita akan review sigar yang paling nasionalis se-Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sigar lover dan master-master sigar yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Rada Saputra, channel tempat kita belajar bareng tentang sigar. Ya, malam ini kita akan review sigar lagi, produk-produknya Bin Sigar. Nah, malam ini kita akan review sigar paling nasionalis menurut saya dari seluruh sigar-sigar yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa nasionalis? Ya, kita lihat aja nih, tampilannya aja kelihatan banget nasionalis ya. Merah putih, ya, benderanya kita teman-teman sigar lover. Ya, ini Grand Sigaro, produknya dari Bin Sigar. Jadi bisa dihitung ini produk ke-7 dari produk-produknya, fancy produknya Bin Sigar. Keren banget ini. Kalau bisa dibilang dari nama ya, sayangnya sih namanya ini menggunakan bahasa Spanyol gitu ya, bahasa Spanyol ataupun bahasa Portugis ya, yang dimana kalau kita bisa bedah satu persatu, Grand itu kan kalau dalam bahasa Spanyol artinya bagus ataupun terbaik lah bisa dikatakan ya, dan Sigaro itu adalah sigar ataupun cerutu. Jadi bisa dikatakan kalau kita artikan dalam bahasa Spanyol, Grand Sigaro itu kan adalah sigar yang terbaik. Wah, coba kalau dia pakai nama yang lebih nama Indonesia lagi ya, mungkin kalau nama Indonesia agak lebih kurang keren, jadi makanya pakai namanya bahasa Spanyol gitu ya, bahasa Spanyol gitu. Wah, Grand Sigaro ini menurut saya sih keren banget, lebih keren daripada sigar-sigar yang lain, karena jujur ini nasionalis banget menurut saya nih tampilannya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, buat teman-teman sigar lover yang masih belum subscribe channel saya, subscribe dulu, terus nyalakan tombol loncengnya buat dapat notifikasi update video terbaru dari saya. Ya, mengingatkan kembali lagi buat teman-teman yang pengen dapat giveaway dari saya, paket sampler Urlock DNT yang spesial dari Om Leo, 2 paket sampler. Teman-teman nanti bisa kasih komentar terbaik di video ini. Wah, video ini nanti ya. Kasih komentar terbaik teman-teman, harapan teman-teman untuk channel ini dan juga harapan teman-teman untuk tahun 2022. Nanti saya akan pilih 2 orang pemenang yang akan saya umumkan tanggal 1 Februari 2022. Saya akan kasih masing-masing 1 paket Urlock yang seriesnya Om Leo, Om Leo Signature ya. Itu nanti 1 orang 1 yang nanti saya pilih komentar terbaiknya. Oke. Nah, malam ini kita akan review dulu produk ke-7 dari Bin Sigar, yaitu Grand Sigaro. Kita mulai dulu karena ini packagingnya bagus banget. Kita akan bahas dari packagingnya. Sebenarnya kalau dari packagingnya ini sama seperti kayak produk-produk yang lainnya di Bin Sigar ya, kayak Sakera, Don Agusto, dan juga produk-produk lainnya yang menggunakan tub seperti ini, tub stainless steel. Nah, yang membedakan dengan produk-produk lainnya adalah nih packagingnya itu dikemas dalam sebuah tub stainless steel yang desainnya itu Indonesia banget. Kenapa saya bilang Indonesia banget? Dari segi warna ya, saya bilang dari segi warnanya itu dia dibalur dengan warna merah di bagian atas, dengan tulisannya ini bisa dikatakan nih font Arial ya, yang biasanya kita juga sering menggunakan font Arial itu di tulisan-tulisan gitu ya. Ditambah di bagian bawahnya ada warna putih dan tulisannya warna merah. Nah, itu yang saya bilang nasionalis banget. Saya bilang warna dari packagingnya yang merah putih ini yang saya bilang ini packaging sigar yang nasionalis banget. Kalau dibilang bahan sih sama aja seperti bahan-bahan packagingnya sigarnya produk-produk Bin Sigar lainnya gitu ya. Stainless steel tub biasa gitu ya dari packagingnya. Nah, untuk 1 sticknya ini atau 1 tubnya ini dibanderol dengan harga 97.000. Kalau nggak salah kemarin saya ngecek-ngecek di internet juga dia sudah ada series yang isi paketannya itu 3. Jadi isi 3 itu ada yang dibanderol dengan harga 290.000, dan yang isi 5, paketan isi 5 itu dibanderol dengan harga 480.000, dan yang isi 10 dibanderol dengan harga 950.000. Kalau packaging paketannya biasa aja sih, kayu biasa, wooden box biasa, itu cuman dilapisi bagian atasnya itu ataupun bagian depannya dengan akrilik biasa ya, yang bisa kelihatan bagian sigarnya gitu ya. Nah, itu dari packagingnya, dari tampilan sih ini oke banget teman-teman. Nanti kalau nggak percaya bisa beli, warnanya tuh warna merah putih, bendera merah putih banget. Dan juga untuk packagingnya ini, nah ini bukan unik ya, tapi ini keunggulannya dari Grand Sigaro ya. Kalau dari packaging produknya Bin Sigar yang menggunakan tub tuh kebanyakan biasanya susah untuk dibuka. Nah, sedangkan Grand Sigaro ini gampang banget bukanya. Dia cukup ditarik seperti ini udah kebuka. Dan juga pastikan, ini pesan juga buat teman-teman sigar lover yang membeli produk-produk apapun itu, produk sigar apapun itu yang dia dikemas dalam bentuk
tub seperti ini, usahakan biasanya dia nanti di batasan pembuka tutupnya ini ada pita cukainya ya. Jadi usahakan pita cukainya jangan terobek ataupun hilang. Nah, karena setiap tub itu biasanya nanti dilapisi ataupun ditempeli pita cukai. Itu menandakan sigarnya masih baru dan belum pernah dibuka. Kalau sudah kebuka otomatis sigarnya mungkin kemungkinan sigar lama gitu loh ya. Jangan dipakai ataupun biasanya nanti akan rasanya akan berbeda. Jadi dari packagingnya kita akan masuk, kita skip untuk bahan-bahannya, kita akan masuk ke konstruksi sigarnya. Nah, kalau dari konstruksinya ini, wah, dari wrapper colornya ini sangat-sangat seneng banget saya dengan tampilan wrapper yang kayak gini ya. Bersih, nggak ada bercak-bercak hitam, juga wrappernya rapi, nggak kusut, saya bilang itu. Cuman memang masih ada kelihatan serat-serat daun tembakaunya, cuman nggak terlalu ketara. Dan juga ini bersih banget dan rapi banget menurut saya dari tampilan ininya ya, tampilan wrappernya ya. Tampilan wrappernya bersih banget nih, kelihatan dari sini nih. Terus juga dari konstruksi bodinya ini cukup lumayan lembut, tidak terlalu keras, medium lah hitungannya. Di bagian footnya ini lembut, di bagian bodinya juga lembut, cuman di bagian headnya ini agak sedikit keras, cuman nggak terlalu keras banget nih. Nah mungkin ini akan mempengaruhi di drawnya yang akan ringan ya mungkin. Mudah-mudahan ini ringan dan kita bisa menikmatinya teman-teman cigar lover. Dari bodinya, terus dari band ring bandnya ini, keren banget nih ring bandnya. Cuman ring bandnya itu dasarnya warna putih seperti ini. Seperti ini ya teman-teman cigar lover. Terus di atasnya tuh ada mahkotanya, nih mahkotanya tuh. Mahkota, terus di bawahnya ada tulisan Grand Cigaro. Di bawahnya ini ada tulisan Handmade Cigar. Nah, di bagian luarnya juga ada tulisan Handmade Cuban Taste Corona. Jadi dia tetap ya mengunggulkan Cuban taste-nya teman-teman cigar lover ya. Apakah ini akan rasanya sama kayak Classy, sama kayak Don Agusto ya? Kita nggak tahu. Akan nanti kita review. Terus di bagian samping-sampingnya ini ada gambar seperti desain hati itu ya. Desain hati seperti ini. Terus ada warna merah dia. Desain hati warna merah. Terus ada grafis-grafis warna agak sedikit keemasan gitu ya. Itu untuk dari ring bandnya. Untuk ring bandnya cukup sederhana. Tidak terlalu banyak desain dia. Cuman ada mahkota dengan tinta emasnya itu. Sama di bawahnya ini ada grafis emasnya juga. Cuman sayangnya di bagian luarnya sudah nasionalis, tapi di dalamnya ini nggak nasionalis menurut saya nih. Tapi lebih ke kerajaan-kerajaan gitu ya. Kalau di dalamnya lebih nasionalis kayak kayak Jember Cigar kemarin ada bendera merah putihnya atau aksen merah putihnya, ini akan lebih nasionalis lagi ya. Cuman di bagian dalamnya lebih ke identik kerajaan gitu ya, karena ada mahkotanya itu teman-teman cigar lover. Tapi no problem, overall oke juga untuk ring bandnya itu. Warna putih, kesannya tuh bersih gitu ya, warnanya itu tidak terkesan elegan tapi bersih gitu menurut saya sih, karena wrappernya juga bersih. Nah itu dari konstruksi sigarnya. Terus kita akan lanjut ke sigar size-nya teman-teman cigar lover. Nah, untuk sigar size-nya ini balik lagi ya, shape-nya itu sama seperti shape sigar pada umumnya, parejo, dengan tumpul di bagian atas. Nah, cuman yang sedikit unik adalah ring gauge-nya. Ring gauge dan vitolanya. Kalau vitolanya ini banyak orang bilang sih Corona Gorda ya, Corona Gorda. Nah, terus apa perbedaan Corona Gorda dan Corona biasa? Perbedaannya ada di ring gauge-nya. Kalau Corona biasa itu kan ring gauge-nya 44 atau bisa dikatakan 1,7 cm. Nah, kalau untuk Corona Gorda ini dia ring gauge-nya itu 46 atau bisa dikatakan 1,9 cm saya ukur tadi. Nah, untuk cigar length-nya sama seperti Corona pada umumnya, 143 mm ataupun 14,3 cm teman-teman cigar lover. Jadi perbedaannya cuma di ring gauge-nya. Ring gauge-nya sedikit lebih besar daripada Corona pada umumnya ya, tapi lebih agak kecil daripada Robusto. Iya, masih enak di tangan sih, masih enak di tangan. Tapi ini oke banget nih, untuk 46 saya seneng banget, pegangannya juga oke, di tangan juga enak banget, dipegang pas lah ibaratnya, nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Nah itu tadi untuk packaging, terus konstruksinya juga cigar size dan harganya juga. Nanti kita akan treatment seperti biasa, kita treatment mulai dari mencium sigarnya teman-teman cigar lover. Yuk kita treatment dulu. Oh ya, ketinggalan tadi ya, saya belum bilang untuk wrapper colornya ya, karena saya juga cukup terkesima dengan wrappernya yang rapi banget ini, jadi ketinggalan untuk menyampaikan informasi color wrappernya ya. Ini untuk color wrappernya ini dia sudah masuk ke tingkatan Colorado Claro, artinya warnanya sudah mendekati coklat kepekat-pekatan gitu ya, tidak pudar hijau lagi. Dia sudah mulai coklat dan agak sedikit pekat warnanya. Nah mungkin ini rasanya juga agak sedikit bold nanti ya, karena wrappernya juga lumayan gelap ini. Nanti kita langsung treatment dulu, kita cium dulu sigarnya. Kalau dari aroma, jujur ini aromanya berbeda banget dengan aroma-aroma produk tin cigar pada umumnya ya.
Sebenarnya aromanya nih hampir mendekati aromanya El Bomba kemarin ya, agak sedikit manis dan ada sedikit aroma-aroma teh gitu ya. Ya aroma-aroma jasmine tea dan aroma-aroma kayu manis gitu dia. Nggak ada aroma spicy yang biasanya kita cium di produk-produk yang Bean Cigar ya, kayak Maumere dan Jember kemarin spicy-nya kuat banget, aroma peppery gitu. Dia lebih kuat ke aroma jasmine tea dan aroma kayu manis ya, cinnamon gitu. Nah, di aroma itu dia juga konsisten, dia di bagian body sampai di bagian head aromanya juga wangi, dan di bagian potongan sigarnya juga wangi, kuat juga aromanya. Ini bold banget aromanya dibanding dengan produk-produknya Bean Cigar yang seperti yang saya coba kemarin, kecuali El Bomba ya. Itu aromanya standar dan ini aromanya oke banget. Bahkan untuk aroma saya bisa katakan ini lebih wangi dan lebih nikmat daripada aromanya El Bomba, teman-teman cigar lover. Nggak ada aroma yang pekat, aroma woody dan aroma earthy itu nggak ada. Aromanya lebih aroma jasmine tea dan aroma kayu manis. Ya, enak banget nih aromanya, wangi banget, manis banget aromanya. Yuk kita coba pre-light dulu. Kita akan bolongi seperti biasa karena memang dari capnya ini tumpul. Jadi kita bisa untuk dipancer, teman-teman cigar lover. Lihat. Ya, teman-teman bisa gunakan cutter yang pada umumnya bisa straight cut ataupun V-cut karena dia ujungnya tumpul. Jadi lebih pada kenyamanan teman-teman untuk mengcutting capnya ya. Tapi kalau saya lebih nyaman untuk dipunch seperti ini, dibolongin ya. Kita bolongi dulu dia. Sudah kita bolongi, kita akan pre-light dulu. Kita coba rasanya sebelum kita burning dan kita akan coba juga draw-nya apakah akan ringan draw-nya. Oke, kita pre-light dulu. Kalau sebelum di burning sih draw-nya agak sedikit berat ya, agak sedikit berat, cuman nggak terlalu berat banget. Butuh power sedikit teman-teman untuk ngedraw dan untuk merasakan taste pertama sebelum di burning, karena dia agak sedikit berat jadi taste-nya agak sedikit samar-samar. Cuman yang terasa di lidah saya sedikit ada rasa teh, rasa-rasa jasmine tea seperti itu, sedikit manis-manis juga, kayu manis, dan juga agak sedikit rasa-rasa kayak cengkeh gitu ya, tapi nggak kuat rasanya. Ini jujur nih pre-light pertama beda banget dengan produk-produk atau beda banget dengan karakter rasanya Bean Cigar pada umumnya ya untuk pre-light-nya. Ini nggak tahu ya, nggak tahu mungkin karena memang lidah saya masih agak sedikit terganggu dengan taste yang lain, tapi ada sedikit rasa-rasa jeruk gitu ya, rasa-rasa kulit-kulit jeruk gitu, yang rasanya kecut-kecut gitu ya, kecut-kecut, agak sedikit asam gitu, agak sedikit pahit-pahit juga, cuman nggak terlalu kuat ya, rasa-rasa citrus gitu ya, kulit-kulit jeruk gitu, tapi nggak terlalu kuat. Ini pre-light-nya kaya banget rasanya, beda banget dengan produknya Bean Cigar. Yuk kita burning dulu, kita cium aroma asapnya, apakah aroma asapnya juga sama dengan aroma yang kita cium sebelum kita burning. Kita bakar dulu sigarnya. Wow, aromanya ini memang bener-bener grand cigaru banget, teman-teman cigar lover. Aromanya wangi banget, aroma jasmine tea, aroma kayu manis, aroma-aroma cengkeh gitu, terbakar jadi satu tuh enak banget. Ada aroma-aroma kulit jeruk juga sedikit-sedikit tipis-tipis. Ini jujur ya, ini beda banget dengan karakter aroma, karakter rasanya Bean Cigar dan juga karakter pre-light-nya Bean Cigar, teman-teman cigar lover. Ini nggak tahu nih ya, padahal memang kalau dikonfirmasi ataupun ditulis di spesifikasinya bahannya juga Havana Seed, tapi kita nggak tahu Havana Seed-nya bagian apa ya. Mungkin juga aging-nya mungkin berbeda dengan produk-produk Bean Cigar yang lainnya mungkin ya. Karena ini jujur nih enak banget ini. Ada aroma cengkehnya ya. Ketika di burningnya aroma cengkehnya kuat banget. Aroma cengkehnya kuat banget. Kita akan burning sigarnya karena saya sudah nggak sabar banget ya. Ini pengen ngerasakan sigarnya dan kita pengen nikmatin sigarnya. Oke, let's burning this cigar. Aduh, ini sumpah ini jujur ya, jujur ini beda banget. Taste pertama yang dirasakan ini beda banget dengan produk-produk Bean Cigar pada umumnya kayak kayak Don Agustus, Sakera, Classy, Jember, Maumere. Ini rasanya ini bener-bener kayak rasanya El Bomba, teman-teman cigar lover. Taste pertama itu bitternya tipis banget, rasanya lebih ke jasmine tea dan kayu manis, teman-teman cigar lover. Rasa manis, rasa gurih gitu, ini enak banget teman-teman cigar lover. Jujur ini beda banget dengan rasanya ya karakter Bean Cigar gitu ya. Cuman yang agak sedikit kurang, menurut saya sih agak sedikit kurang di first impression ataupun kesan pertamanya. Ini draw-nya agak sedikit berat ya, draw-nya agak sedikit berat karena mungkin ini juga agak sedikit keras. Jadi saya kelewatan untuk men-treatment, saya urut ya, mungkin saya urut dulu biar draw-nya juga enak. Karena jujur nih rasanya yang keluar pertama kali itu bitternya tipis banget, bitternya bisa dikatakan tipis banget bitternya. Bahkan ini juga nggak ada rasa spicy, peppery, rasa pedas gitu, itu nggak ada teman-teman cigar lover. Saya bisa bilang ini nggak ada rasanya. Ini
enak banget ini. Ada sedikit rasa-rasa citrus gitu ya, rasa-rasa kulit jeruk juga, daun-daun jeruk gitu yang rasanya tuh enak banget gitu ya. Rasanya tuh mengimbangi rasa jasmine tea dan rasa cinnamonsnya. Dan juga untuk konstruksi rasa di bagian foodnya ini, dia nggak medium, dia lebih mild gitu ya. Artinya lebih acceptable ketika teman-teman ingin menginhale ataupun retrohale ya, atau mengeluarkan di bagian hidung tuh ini masih oke banget, masih acceptable. Tapi tetap saya sarankan untuk tetap menikmati sigarnya ini dengan cara menikmati sigar pada umumnya, yaitu kita tahan di mulut aja terus kita keluarkan. Karena aftertaste-nya enak banget tuh. Aftertaste rasa di dalam mulut itu, rasa-rasa kulit jeruk yang agak sedikit kecut-kecut juga itu, ini enak banget. Sumpah ini enak banget. Cuman satu yang saya sayangkan di Grand Cigarro ini adalah konstruksinya, teman-teman cigar lover. Konstruksinya itu agak sedikit berat. Draw-nya agak sedikit berat, burningnya juga agak sedikit terhambat juga gitu ya. Jadi asap yang dihasilkan juga sedikit tipis, nggak terlalu tebal seperti Jember, Maumere, terus juga Classy kemarin. Draw-nya agak sedikit berat kalau untuk yang Grand Cigarro ini. Cuman rasanya, ini oke banget rasanya, bisa saya bilang. Berbeda jauh dengan, saya bilang lagi ya, ini berbeda jauh dengan karakternya Bin Cigar gitu ya. Ya saya berharap ini mudah-mudahan nanti masuk ke bagian body, draw-nya udah mulai enak, burningnya udah mulai bagus, dan efek asamnya udah mulai baik gitu ya. Jadi kita bisa menikmati sigarnya, teman-teman cigar lover. Sayangnya cuma di situ aja. Jadi bagian awal ini, first impression-nya adalah draw-nya agak sedikit berat, teman-teman cigar lover. Jadi burningnya juga agak sedikit terganggu jadinya. Ini bener-bener nggak ada rasa spicy-nya, teman-teman. Rasanya lebih ke arah rasa jasmine tea dan cengkeh, dan juga rasa-rasa cinnamon ya, rasa-rasa kayu manis gitu ya. Aromanya tiga itu juga berkolaborasi baik itu di hidung ketika kita keluarkan di hidung kita gitu ya, teman-teman cigar lover. Rasanya agak sedikit bitter ada. Mungkin bitternya tuh muncul dari rasa-rasa tipisnya citrus itu ya, kulit-kulit jeruk itu. Jadi rasa bitternya tuh agak sedikit kecut-kecut gitu, gak terlalu pekat bitternya juga. Yang pekat tuh rasa tehnya, teman-teman cigar lover. Dari beberapa kali hisapan muncul sedikit rasa-rasa asin dan gurihnya, teman-teman. Rasa-rasa nati juga ada, muncul rasa-rasa kacang-kacangan gitu yang gurih, dan juga rasa kacang yang agak sedikit asin-asin juga. Jadi kayak kacang almond gitu yang disangrai kemudian kita makan gitu ya. Rasa gurih, rasa renyah gitu ya, renyah-renyah gurih-gurih rasa kacang itu bercampur dengan baik dengan rasa cinnamon, rasa teh, dan juga rasa-rasa bitternya daun-daun jeruk gitu ya, dan juga rasa cengkehnya. Ini oke banget menurut saya sih. Menurut saya ini oke banget untuk satu batang Grand Cigarro ini. Ya kita berharap ini mudah-mudahan nanti drawnya bagus ya. Kita coba pairing dengan kopi. Nah kebetulan malam ini kita ditemani oleh Rejang Lebong ya, kopi dari Rejang Lebong, sama roastery-nya dari Rahayu. Ini tasting notes-nya lumayan manis, lumayan fruity. Jadi ketemu dengan sigar yang aromanya juga aroma-aroma gurih, aroma creamy juga. Ini mungkin masuk ya, kita coba ya. Di pairing dengan kopi ini enak banget, teman-teman cigar lover. Di pairing dengan kopi enak banget. Kenapa saya bilang enak? Kopi Arabica Rejang Lebong yang punya acidity yang lumayan strong, dan tasting note-nya lumayan sedikit fruity juga, ada rasa-rasa apel, ada rasa-rasa grape anggur, ketemu dengan sigar yang agak creamy dan agak-agak sedikit manis juga, dan sedikit gurih-gurih gitu, dan sedikit kecut. Jadi ketemunya tuh enak banget, teman-teman cigar lover, blend banget rasanya. Jadi saya saranin buat nikmatin Grand Cigarro, satu batang Grand Cigarro, teman-teman bisa pairing dengan kopi Arabica yang punya tasting note acidity dan fruity ya. Teman-teman bisa nyobain ya. Mungkin teman-teman kalau nggak suka dengan kopi, mungkin bisa cari minuman-minuman yang sekiranya punya tasting note acidity itu ya, yang mungkin cocok dengan ini juga. Ya itu balik lagi, tapi selera teman-teman seperti apa itu silakan monggo di pairing dengan apapun. Tapi saya cocok dengan kopi Arabica Rejang Lebong. Kebetulan malam ini hujan, ditemani sebatang sigar Grand Cigarro yang nikmat banget, dan kopi Rejang Lebong yang oke banget. Malam yang indah menurut saya malam ini, dan mudah-mudahan malam ini juga malam yang indah buat teman-teman cigar lover juga ya. Semoga tiap malam setiap saya review cigar akan suasana seperti ini, teman-teman cigar lover. Karena memang draw-nya agak sedikit berat dan burningnya agak sedikit terhambat, jadi tasting note-nya yang terasa itu tipis-tipis, samar-samar, muncul-muncul gitu ya. Nah saya sedikit agak curiga tadi waktu saya nyobain kopinya yang ini tasting note-nya ada rasa grape, ada rasa anggur juga. Saya agak sedikit ragu di sini juga ada rasa anggurnya apa enggak, karena tadi muncul ketika saya hisap setelah saya minum kopi itu agak sedikit muncul rasa anggur gitu loh. Nah ketika saya coba netralisir lidah saya dengan air putih, saya diamkan sebentar untuk menghilangkan tasting note kopinya. Saya coba lagi sigarnya, ini memang tetap ada rasa anggurnya, teman-teman cigar lover. Jadi rasa-rasa anggur yang agak sedikit manis dan kecut-kecut gitu ya, tapi lebih ke arah wine ya rasanya, wine gitu ya. Jadi rasanya agak sedikit pahit,
manis dan kecut juga, rasa-rasa wine gitu ya teman-teman cigar lover. Nah juga yang lucunya ya, ketika teman-teman cium asap yang keluar dari burningnya ini agak sedikit bau smoky grill gitu ya, bukan smoky gas ya, tapi smoky grill kayak daging panggang gitu ya aromanya. Tapi cuman ketika teman-teman hisap dan keluarkan pelan-pelan, asap yang keluar dari mulut teman-teman cigar lover itu bukan bau daging panggang ya, tapi malah baunya itu seperti bau-bau cengkeh gitu ya, bau-bau cengkeh yang wangi, bau jasmine tea, aroma-aroma teh dan aroma kayu manis gitu ya. Cuman ya itu tadi saya terkejut tadi ya, di bagian mendekati bagian body ini dia muncul rasa wine gitu ya, rasa anggur gitu, fermentasi anggur gitu ya, yang manis, agak sedikit kecut, juga agak sedikit pahit gitu ya. Ini bener-bener gak ada spicy-nya teman-teman cigar lover, gak ada rasa spicy peppery gitu yang panas, yang pedas gitu ya, nggak ada. Dan bitternya pun juga terkontrol dengan baik teman-teman cigar lover. Bitternya tuh nggak seperti bitter daun-daunan jambu atau daun-daun pepaya gitu yang pekat banget ya. Bitternya tuh lebih kayak bitter daun jeruk, terus bitter rasa fermentasi anggur gitu ya teman-teman cigar lover. Jadi bitter yang enak banget, bitter yang terkontrol lah ibaratnya. Dan jadi ini pun kalau teman-teman kasih jeda yang pendek ketika teman-teman puffing, ini oke banget. Rasa di mulut tuh masih nyaman banget teman-teman cigar lover. Bahkan jujur ini saya kasih jedanya nggak terlalu lama tadi, paling sekitar 10 detik, 15 detik, karena saya nggak bisa berhenti untuk menikmatinya gitu loh. Untuk taste, untuk rasa, ini rasanya hampir sama kayak El Bomba, cuman dia lebih strong dan lebih bold rasanya. Kalau di lidah itu rasa fermented itu lebih bold banget, rasa pahit. Rasa natinya malah menghilang, rasa kacang-kacangannya tadi yang saya sempat bilang tadi muncul tuh malah menghilang. Aroma kacang-kacangannya pun juga menghilang. Lebih kuat itu aroma cengkeh, aroma kayu manis gitu ya. Tapi ketika teman-teman cium di bagian ini ya langsung, itu malah baunya seperti daging panggang teman-teman cigar lover. Apakah itu karena ketika di aging juga dia polanya berbeda dengan produk-produknya bin cigar yang lain gitu ya? Karena ini jujur nih beda banget rasanya dengan produk-produknya yang bin cigar pada umumnya tuh, kayak Sakera, kayak Classy, dan juga Jember, dan juga Maumere gitu teman-teman cigar lover. Ya saya bilang gitu ya, itu pun terlihat dari perwujudannya ya, karena ini dari wrappernya juga, dia wrappernya sudah mendekati Colorado Claro ya, warnanya sudah mulai pekat gitu ya, tidak seperti sigar-sigarnya bin cigar kayak Jember dan Maumere dan Classy juga yang warnanya itu claro, artinya masih agak sedikit hijau teman-teman cigar lover. Mungkin ya, ini masih mungkin ya, persepsi saya, perkiraan saya, mungkin karena produk-produk yang bin cigar yang rasanya itu flat ataupun rasanya konsisten, bitter, spicy, dan asin itu mungkin karena memang agingnya belum matang mungkin loh ya, mungkin. Karena ini enak banget, El Bomba juga enak banget, tapi ini rasanya lebih strong daripada El Bomba teman-teman cigar lover. Wah ini jadi saya semangat banget ngomongnya, jadi semangat karena ini enak banget, sumpah ini enak banget Green Cigarro. 25 menit, waktu yang standar menurut saya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama juga untuk sebatang Corona Gorda dengan diameter 46 dan panjangnya itu 143 mm ataupun 14,3 cm sudah memasuki bagian body teman-teman cigar lover. Artinya pun juga ini saya kasih jedanya tuh sekitar 10-15 detik lah, 20 detik lah ya. Jadi cukup jeda yang cukup pendek, tidak terlalu panjang saya kasih jedanya. Standar, walaupun memang drawnya agak sedikit berat dan efek burningnya juga lumayan sedikit asapnya, tapi burningnya lumayan cepet ya. Artinya 25 menit sudah masuk ke bagian body, itu hitungannya standar cepet lah ibaratnya ya. Nggak standar lambat, tapi standar cepet. Cuman sayangnya masih agak sedikit berat nih. Saya sudah mulai mencoba mengurut-urut bagian bodinya ini, tapi masih agak sedikit berat. Mudah-mudahan nanti agak sedikit ringan nanti ya, sudah memasuki pertengahan body ya teman-teman cigar lover. Ini taste-nya, jujur ini taste-nya enak banget. Taste-nya enak banget. Ini saya rekomendasikan buat teman-teman cigar lover yang tidak suka dengan karakter taste-nya bin cigar ya, yang kayak bitter, spicy, terus juga salty, asin-asin gitu. Teman-teman bisa pilih Green Cigarro dan juga El Bomba. Tapi kalau teman-teman pengen pilih yang rasanya lebih bold, rasa-rasa yang lebih kaya gitu ya, ini pilih Green Cigarro teman-teman cigar lover. Karena ini rasanya lebih bold, lebih kaya rasa daripada El Bomba, walaupun rasanya agak sedikit sama ya. Ini juga tidak spicy, tidak bitter. Artinya tidak bitter tuh nggak bitter yang kuat banget. Ini jadi rasanya enak gitu loh bitternya. Bitternya tuh bitter daun teh, daun jeruk gitu ya. Dan juga bitter kayak fermentasi anggur gitu teman-teman cigar lover. Dan ini enak banget kita pairing dengan kopi, cocok banget kita pairing dengan kopi, enak banget. Dan juga biasanya kalau bin cigar itu kan di bagian body udah mulai sedikit ada aroma smoky gas gitu ya, gas-gas gitu. Ini nggak sama sekali. Ya nggak tahu nanti masuk ke bagian head seperti apa ya teman-teman cigar lover. Tapi di bagian body ini nggak ada aroma gas, nggak ada aroma smoky yang agak mengganggu gitu ya. Jadi enak banget rasanya terkontrol dengan baik. Teman-teman kasih jeda yang pendek pun rasanya oke banget teman-teman cigar lover. Ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang baru beralih dari rokok, sigaret,
ke sigar gitu ya. Cerutu ini enak banget karena konstruksi rasanya ke bagian body pun juga dia masih mild gitu ya, masih acceptable ketika teman-teman nggak sengaja ke inhale atau teman-teman pengen keluarkan dari hidung gitu ya teman-teman cigar lover. Ketika teman-teman menggunakan teknik retrohale atau keluarkan dari hidung tuh itu nggak panas, nggak mengganggu banget teman-teman cigar lover, karena mungkin memang konstruksi asapnya juga nggak terlalu tebal, nggak terlalu bold, jadi rasa burning dan panasnya juga nggak terlalu panas sudah di mulut, di tenggorokan dan di hidung gitu teman-teman cigar lover. Nah kerennya lagi ketika teman-teman coba kalau teman-teman mau coba ya, ketika teman-teman retrohale atau keluar dari hidung itu, aroma daun-daun jeruknya tuh enak banget tuh. Aroma daun jeruk tuh enak banget. Terus aroma-aroma cengkeh, aroma-aroma kayu manisnya enak banget teman-teman cigar lover. Sama tipis-tipis ada aroma anggurnya juga gitu ya. Ada aroma-aroma anggur gitu ya. Aroma-aroma yang sedikit kecut-kecut gitu teman-teman cigar lover. Cobain deh. Kalau teman-teman nggak percaya, cobain teman-teman retrohale, keluarkan asapnya dari hidung. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, jangan cobain ya, karena agak sedikit panas juga. Walaupun panasnya nggak terlalu panas kayak produk-produk bin cigar ataupun produk-produk cigar lainnya, ini panasnya agak sedikit terkontrol lah istilahnya gitu ya. Dan juga teman-teman inhale itu rasa tehnya tuh enak banget di tenggorokan tuh, rasa tehnya enak banget, kuat banget rasa tehnya di bagian tenggorokan, pangkal-pangkal lidah di sini tuh enak banget rasa tehnya. Nah di bagian ini mulai tipis-tipis muncul rasa asin, rasa asin gitu ya, rasa salty gitu ya, tapi nggak terlalu kuat. Ada rasa sedikit woody juga, kayu-kayuan gitu, aroma-aroma kayu-kayuan juga di bagian ini. Ini perjalanan rasanya enak banget menurut saya teman-teman cigar lover. Mendekati bagian body pertengahan itu dia muncul rasa asin. Mendekati bagian pertengahan body ini bitternya agak sedikit strong, jadi agak sedikit pahit itu teman-teman di lidah teman-teman itu. Jadi pahit dan asin terasa ketika teman-teman tahan asapnya di mulut teman-teman gitu ya. Jadi kalau ditahan lama itu rasa bitter dan asinnya kuat banget di lidah. Ketika teman-teman exhale, itu yang tertinggal tuh nanti rasa bitternya tuh, rasa pahitnya tuh, nanti rasa-rasa kayak daun-daun pepaya, daun-daun jambu gitu ya, rasa-rasa floral gitu, tertinggal banget di lidah gitu ya. Rasa jasmine tea dan rasa cinnamonnya agak sedikit menurun di bagian ini, dan juga rasa fermentasi anggurnya juga sedikit menurun di bagian ini juga. Jadi rasa yang kuat adalah rasa-rasa daun jeruk gitu, dan juga ada rasa bitter juga, ditambah rasa salty asin, dan ada aroma woody-nya kayak kayu-kayuan kering gitu ya, kayu-kayu kering yang kayak kebakar gitu teman-teman cigar lover. Di bagian pertengahan body ini konstruksi rasa sudah mulai mendekati bagian medium ya, jadi agak sedikit nyegerak kalau teman-teman inhale dan di retrohale ya. Di bagian body ini agak sedikit panas kalau kita inhale jadi, dan agak sedikit berat juga cigar lover. Jadi kalau di bagian body ini saya sarankan untuk menikmati sigarnya dengan cara menikmati sigar pada umumnya ya, kita tahan di mulut gitu ya. Tapi agak sedikit bitter dia kalau kita tahan di mulut. Jadi teman-teman kontrol juga untuk puffingnya, teman-teman kontrol juga untuk menahan di mulutnya, jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama exhale kita keluarkan, aftertaste yang dirasakan adalah bitter yang strong banget teman-teman cigar lover. Nah usahakan masuk ke bagian body akhir atau mendekati bagian foot, usahakan kasih jeda yang lumayan panjang teman-teman cigar lover, karena bitternya strong banget dan asinnya juga kuat banget, tambah efek burningnya juga panas. Jadi kasihlah jeda waktu 30 detikan ataupun 35 detik dari puffing pertama, puffing kedua, atau puffing ketiga gitu ya. Jadi biar nggak terlalu bitternya bold banget di mulut teman-teman cigar lover. Dan juga jangan terlalu lama ditahan di mulut, karena nanti itu akan strong dan pekat banget rasanya di lidah gitu ya. Ketika teman-teman exhale di lidah nanti terasa pekat banget gitu ya. Usahakan ketika teman-teman hisap, tahan berapa detik aja ya, 5 detik ataupun 3 detik gitu ya, baru teman-teman buang asapnya biar nggak terlalu pahit di bagian mulut gitu ya. Itu dari saya sih. Kalau teman-teman suka dengan bitter ya tahan, semakin lama semakin kuat bitternya akan tertinggal di mulut teman-teman cigar lover gitu ya. 50 menit. Nah, 50 menit sudah masuk ke bagian head sigarnya, sudah mulai masuk ke bagian-bagian akhir. Masih sama, konstruksi draw-nya juga masih sama saja, tidak ada peningkatan, masih berat, efek burningnya juga masih panas, dan juga efek yang dihasilkan dari asapnya pun juga masih tipis teman-teman cigar lover. Tidak ada peningkatan untuk konstruksi draw-nya. Untuk rasa pun juga rasa-rasa awal tadi yang sangat variatif itu sudah mulai menurun, kembali ke konstruksi bin cigar pada umumnya, bitter, salty, cuman tidak ada rasa spicy. Jadi dari awal, dari foot sampai ke bagian head ini tidak ada rasa spicy yang muncul teman-teman cigar lover. Hanya saja muncul rasa bitter yang kuat, strong di bagian ini, dan juga rasa salty, rasa garam ya, dan muncul aroma-aroma seperti aroma kayu kering gitu ya, kayu kering yang kebakar gitu ya teman-teman cigar lover. Yang sangat disayangkan adalah konstruksi draw-nya teman-teman cigar lover. Jadi agak sedikit
sedikit perlu powerful kita untuk ngepuffnya di sepanjang perjalanan 50 menit sigar ini ya teman-teman sigar lover. Nah, keuntungan drawnya yang agak sedikit berat di bagian body ini, burningnya tidak sepanas dengan produk-produknya bin sigar yang pada umumnya ya. Biasanya kalau di bagian ini sudah panas banget kita untuk ngisapnya, untuk puffingnya ya. Tapi di bagian ini untuk Grand Cigarro ini masih aman, masih terkontrol, sama kayak di Jember Cigar kemarin ya. Karena Jember Cigar kemarin kan di bagian headnya itu agak sedikit runcing dan agak sedikit padat juga, jadi mengamankan efek burningnya yang tidak terlalu panas jadi kerasa di mulut teman-teman cigar lover. Dan di bagian hand ini juga sudah mulai muncul sedikit aroma smoky gas gitu ya, gas-gas gitu ya, bau-bau gas gitu, tidak terlalu kuat. Kalau tadi di bagian body pertengahan tuh bau smoky drill atau bau daging panggang, kalau di bagian head ini sudah muncul bau smoky gas gitu ya, gas-gas yang kayak gas ini ya, bau gas ini. Pas 1 jam hisapan terakhir, drawnya tidak ada peningkatan juga, rasanya cenderung menurun semua. Ya wajar ya, karena penutupan tuh biasanya akan menurun semua rasa, jadi tidak ada masalah untuk rasa. Ini oke banget. Overall untuk rasa, konstruksi rasanya ini oke banget, mengalahkan produk bin sigar semuanya bisa saya bilang. Gak tahu nanti setelah ini kan saya akan membahas produk terakhir fancy produknya bin sigar, yaitu Boss Lucky yang series Maduro. Apakah dia akan mengalahkan Grand Cigarro? Kita nggak tahu. Kita tunggu besok minggu depan untuk yang Boss Lucky Maduro. Untuk saat ini yang masih juara untuk rasa Grand Cigarro. Ya, hisapan terakhir 1 jam untuk 1 batang Grand Cigarro. Oke teman-teman cigar lover, itu tadi Grand Cigarro. Grand Cigarro produknya bin sigar, produk ke-7 dari bin sigar, produk yang paling nasionalis packagingnya, warna merah putih teman-teman cigar lover. Butuh waktu 1 jam saya mengkonsumsinya dengan jeda waktu sekitar 15 detik sampai 20 detik, jeda waktu yang nggak terlalu panjang, karena memang di awal-awal ini rasanya oke banget, konstruksi rasanya oke banget, variasi rasanya banyak banget bisa saya bilang, bahkan ini mengalahkan El Bomba untuk konstruksi rasa. Tapi sayangnya adalah konstruksi drawnya yang agak sedikit berat, jadi agak sedikit butuh power, effort yang lebih untuk kita menikmati sigarnya ketika kita hisap ya teman-teman cigar lover. Overall, ini untuk rasa, ini saya rekomendasi buat teman-teman yang pengen mencoba sigar dari rokok ke sigar, ini bisa jadi rekomendasi teman-teman. Nanti kita akan bahas keunggulan dan kekurangannya. Disclaimer, ini penilaian saya, teman-teman bisa komentar di kolom komentar, kita diskusi, teman-teman punya penelusuran rasa seperti apa untuk sebatang Grand Cigarro. Oke, kita masuk dulu ke kelebihannya. Oke, untuk kelebihannya ya teman-teman sudah pada tahu ya, pasti kelebihannya apa kalau nonton dari awal video ya. Teman-teman pasti paham apa yang akan saya bilang. Ya, kelebihannya adalah konstruksi rasanya teman-teman cigar lover. Nggak hanya konstruksi rasanya, tapi konstruksi aromanya juga ini the best banget. Ini oke banget. Aroma di awalnya tuh enak banget, variatif, rasanya banyak banget. Variasi aromanya banyak banget, dari aroma jasmine tea, aroma cinnamon yang manis jadi creamy-creamy gitu, juga ada aroma-aroma sedikit, aroma cengkeh yang keluar juga di awal gitu ya. Ditambah kita pre-light di awal itu juga muncul aroma dan rasa jasmine tea yang lumayan kuat gitu ya. Dan ketika kita burning, kita puffing di awal itu, jasmine tea-nya oke banget. Perjalanan rasa sampai ke pertengahan body itu muncul rasa fermentasi anggur gitu ya. Jadi rasanya bisa hampir sama, bisa dikatakan hampir sama dengan El Bomba. Perjalanan rasanya ini the best banget, mengalahkan produk-produk bin sigar yang sudah saya coba itu ya. Kalau untuk kekurangannya, kita nanti akan bahas kekurangannya teman-teman cigar lover. Oke, untuk kekurangannya ya teman-teman cigar lover juga sudah pada tahu kalau nonton video ini dari awal ya. Kekurangannya adalah konstruksi sigarnya ini teman-teman cigar lover. Konstruksi drawnya agak sedikit berat, agak sedikit perlu effort dan power untuk kita menghisapnya, yang akhirnya menimbulkan asap yang juga sedikit. Padahal burningnya cepat teman-teman cigar lover. Terhitung 1 jam saya menghabiskan 1 batang Grand Cigarro dengan ukuran Corona Gorda panjangnya 143 mm. Artinya untuk 1 jam itu adalah waktu konsumsi yang lumayan singkat, tidak terlalu panjang gitu loh ya, tidak terlalu panjang banget gitu. Berarti bisa dikatakan untuk burningnya ini oke. Cuman masalah di drawnya aja, drawnya terlalu berat yang akhirnya menimbulkan asap yang sedikit dan rasanya juga sedikit tipis gitu loh. Walaupun konstruksi rasa, variasi rasanya banyak gitu ya. Di situ aja sih masalahnya. Untuk yang lain oke banget. Kalau ini konstruksi drawnya baik dan juga bagus, efek asapnya bagus, wah ini ngalahin El Bomba. Untuk rasa aja saya bilang ini udah ngalahin El Bomba, apalagi konstruksi drawnya bagus ya. Oke, itu untuk kekurangannya. Yang lain oke-oke aja. Itu tadi ya. Untuk poin, nah poinnya karena dia drawnya agak sedikit keras tapi tertutupi dengan rasa yang
variasinya rasanya yang banyak, saya kasih poinnya ini 7,5 ya teman-teman cigar lover. Ya walaupun saya bilang memang konstruksi itu adalah nomor 1, tapi karena variasi rasanya banyak banget, saya kasih poin 7,5 untuk sebatang Grand Cigarro. Kalau konstruksi draw-nya ini bagus, draw-nya enak, burningnya bagus, efek asapnya bagus, saya akan kasih nilai ini 8 teman-teman cigar lover. Bahkan bisa 8,5 saya kasih poinnya. Sayangnya draw-nya agak sedikit kurang enak, jadi kita agak sedikit susah menikmatinya. Oke, itu tadi penilaian dari saya. Terima kasih buat teman-teman cigar lover yang sudah nonton. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya dan juga sudah like, komen di video-video saya sebelumnya. Bisa share juga video-video lainnya ke teman-teman yang lain yang pengen belajar tentang sigar, pengen belajar tentang cerutu. Oke, pesan saya selalu di video-video saya, selalu dukung sigar lokal, produk-produk sigar lokal, supaya produk-produk sigar lokal itu bisa dikenal oleh orang banyak, bisa dikenal di seluruh dunia, bahkan bisa menjadi raja di negerinya sendiri. Oke, teman-teman cigar lover ya. Dan pesan saya juga buat teman-teman yang belum berumur 18 tahun, ya bisa skip dulu videonya teman-teman cigar lover, bisa cari video yang lain. Dan buat teman-teman yang nggak suka dengan tembakau juga bisa skip videonya, bisa cari video yang lain. Oke, terima kasih buat master-master sigar juga yang sudah selalu mendukung channel saya. Terima kasih buat cigar lover sekali lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Sehabis ini saya akan membahas produk ke-8 dari fancy produknya Bin Cigar, yaitu Boss Luck Series Maduro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.